Oke, penelitiannya ini adalah untuk memperbaiki proses produksi handle pinion rider, jadi pegangan di sepeda motor di bagian belakang. Tapi kita lihat dulu pabriknya ya. Pabriknya ini ada luasnya 3.000 gitu ya. Karena pada waktu masuk ke sini kan kita belum tahu kita mau meneliti apa, sehingga biasanya kita lakukan yang namanya karakterisasi sistem. Jadi kita identifikasi dulu masuk ke pabriknya, kita identifikasi pabriknya seperti apa dari mulai luas gitu ya. Kemudian di sini ada pabriknya ada dua, pabrik satu, production line satu adalah untuk proses machining, production 2-nya atau KP2 istilahnya gitu ya, digunakan untuk proses casting ya. Mesinnya kita lihat ada seperti itu, ada CNC milling, ada CNC bubut, ada kompresor, ada press forging, turret dan sebagainya ya. Kemudian untuk di proses casting ada die casting, ada milling, freeze dan sebagainya ya. Jadi ini kondisi di perusahaan tempat dilakukannya penelitian ya. Ini produk-produknya. Pada waktu penelitian dilakukan kita belum tahu nih mau meneliti produk yang mana, sehingga kita kita searching aja gitu ya, kita scanning aja produk yang dibuat oleh perusahaan, ditulis ada handle pilihan rider, ada kemudian union breather hose, ada union gearbox dan sebagainya gitu ya. Nah, pada penelitian kakak kelas Anda ini ya, dia tertarik untuk meneliti handle pilihan rider. Ini adalah handle atau pegangan di bagian belakang sepeda motor. Jadi kalau boncengan biasanya kalau yang membonceng tidak kita kenal kan di ojek lah gitu ya, kita biasanya pegang ke handle bagian belakang gitu ya. Tapi kalau yang memboncengnya kenal kan kita suka pegangan ke yang membonceng gitu ya. Nah ini namanya handle pilihan rider. Oke. Nah produknya seperti ini ya. Tentu saja kalau kita melakukan penelitian kita harus paham betul produknya apa, bagaimana cara membuat produknya, prosesnya apa saja, begitu ya, harus kita telah dengan teliti. Nah, kalau kita sudah paham dengan produknya, kita bisa analisis di mana terjadi ketidakefisienan gitu ya dari proses itu, kemudian ingin kita improve di proses yang mana yang ingin kita improve dan seterusnya. Itu harus kita identifikasi dulu yang kita sebut sebagai tahapan dari karakterisasi sistem. Kita buat peta proses operasinya gitu ya seperti ini. Jadi tahapannya dari mulai incoming material, kemudian ada proses melting, lalu masuk ke casting, dari casting kemudian masuk ke deburring, kemudian buffing, kemudian painting, lalu final inspection, packing, delivery, baru kemudian end process ya. Nah ini tahapan-tahapan pada peta proses operasinya ya. Nah, dengan bekal peta proses operasi ini kita bisa identifikasi nanti di pada proses yang mana yang bisa kita lakukan proses improvement. Terminologinya ini sekalian latihan buat Anda ya, karena sebentar lagi juga akan melakukan penelitian tugas akhir. Jadi tadi dari mulai latar belakang masalah, perumusan, tujuan penelitian, kemudian apa manfaat penelitian, batasannya, asumsi-asumsi yang digunakan. Terus kita lihat juga penelitian sejenis, ya. Kemudian baru bab 2-nya landasan teori, bab 3 tentang metode penelitiannya. Ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang masalahnya di penelitian ini, begitu ya. Jadi ada tingkat kecacatan yang cukup tinggi, yaitu sampai 22,9%. Produksi totalnya per bulan itu adalah 18.570 unit produk, sehingga kalau cacatnya 22% itu sangat besar. Kemudian perusahaan juga sebetulnya punya kebijakan bahwa cacat itu maksimum 3%. Ya. Tetapi kenyataannya 22,9. Nah ini kalau ada gap antara keinginan manajemen dengan kondisi real, artinya di situ ada masalah. Jadi masalah itu adalah gap antara sesuatu yang diinginkan dengan keadaan yang aktual atau keadaan yang sesungguhnya. Kalau ada gap, berarti di situ ada masalah.
Nah, kalau lagi penelitian, begitu ketemu masalah, kita kan senang, happy biasanya ya. Nah, ini dia nih masalahnya. Jadi, aha, begitu ya, efek aha-nya ketemu. Oh, ini dia masalahnya. Oke. Nah, lebih jauh lagi, kakak kelas Anda menghitung gitu ya, dengan tingkat cacat 22,9% itu, cacat ini kebetulan ini bisa direproses ya, karena materialnya aluminium, bisa dilakukan pemrosesan ulang gitu, jadi tidak dibuang gitu. Tapi tetap saja ada biaya yang sudah dikeluarkan, baik biaya untuk proses pengadaan material, biaya untuk proses melting, ya, biaya untuk proses casting, kemudian ada proses deburring dan sebagainya, itu semuanya sudah mengeluarkan biaya. Sehingga jika pada akhir proses diketahui bahwa produknya cacat, maka itu harus diproses lagi, dan tentu saja biaya-biaya yang sudah keluar tidak bisa kembali gitu ya. Nah, itu kalau dia hitung, kerugian yang ditanggung oleh perusahaan itu mencapai sekitar 128 juta per bulannya. Jadi cukup besar. Nah, ini juga teknik kalau kita melakukan penelitian untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan owner atau dengan manajemen gitu ya. Kalau kita hanya menunjukkan ini tingkat cacat sekian persen, biasanya manajemen belum begitu yakin atau ya tidak atau belum bisa diyakinkan. Tapi begitu kita konversi berapa sebetulnya nilai uang yang hilang gitu ya dengan adanya produk cacat ini, baik nilai uang karena proses yang sudah dilakukan ataupun nilai uang karena barang tidak bisa dijual. Artinya ada opportunity yang tidak bisa diperoleh ya. Nah, itu besarannya sekitar 128 juta. Nah, ini dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan owner begitu ya nanti pada saat improvement. Nah, pada saat komunikasi dengan owner, kita sampaikan bahwa kalau saja cacat ini bisa kita kurangi, ya, maka kita bisa menghemat sekian juta gitu. Nah, ini akan sangat menarik buat teman-teman di industri kalau sudah menyangkut berapa rupiah sebetulnya yang bisa kita hemat kalau tingkat cacatnya kita minimalisir. Ya, seperti itu kira-kira ya prosesnya. Oke. Nah, dengan adanya itu kemudian biasa kita lakukan tahap proses define tadi ya. Ya, tahap define, ini saya akan skip aja dari sini ya. Kita akan masuk ke eh, tahap Six Sigma-nya ya. Di bab 2 landasan teori, kan ini menyangkut tentang kualitas, tentu ada teori-teori tentang kualitas. Karena menggunakan Six Sigma, tentu saja ada penjelasan tentang Six Sigma. Kemudian juga tentang produknya. Ya, produk ini menggunakan aluminium paduan, maka kita harus juga studi literatur tentang aluminium paduannya, ya. Kemudian karena prosesnya casting atau proses pengecoran, kita juga tuliskan teori-teori tentang proses pengecoran, terutama pengecoran untuk aluminium. Lalu ada uji statistik dan ada perancangan eksperimen karena pada tahap improve-nya nanti kita akan melakukan eksperimen. Nah, ini landasan teori. Jadi landasan teori itu jangan jauh-jauh, tetapi meliputi apa yang sedang kita kerjakan nanti pada saat penelitian, apa yang dibutuhkan, teori apa yang dibutuhkan untuk proses penelitian itu. Ya. Nah, ini tahapan metodologi penelitiannya. Ya, ini tadi adalah studi pendahuluan, ya, identifikasi masalah, karakterisasi sistem, ini studi pendahuluan, sampai ke kita melakukan studi pustaka. Ya, kalau dituliskan ini seperti sekuensial, tapi pada kenyataannya ini akan terjadi proses yang bolak-balik, gitu ya. Kita datang ke lapangan, kemudian kita cek lagi di studi literatur, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, metode yang terpilih dari studi literatur menggunakan metode Six Sigma. Kemudian dalam Six Sigma itu ada define, measure, analyze, improve, and control. Nah, pada saat improve, kakak kelas Anda ini menggunakan pendekatan eksperimen. Ya. Nah, ini adalah studi pendahuluan. Sesudah studi pendahuluan, Anda punya keyakinan bahwa tadi faktor AHA tadi ya, bahwa ini dia masalahnya. Baru kemudian kita lakukan penelitian secara lebih detail. Ya, dari mulai tahap define, ini tahap define, kemudian tahap measure, tahap analyze, kemudian tahap improve. Pada tahap define,
Ya, pada tahap define kita menemukan atau mendefinisikan problemnya. Ya, kita cek di situ, kita amati proses produksinya, kemudian kita buat peta aliran proses yang tadi ya PPO, kemudian kita lakukan pengamatan terhadap berbagai jenis cacat yang mungkin ada yang mungkin muncul di situ. Diamati itu artinya kita berbincang dengan operator, dengan supervisor, dengan manajer produksi, sekaligus juga kita melihat proses realnya gitu ya, dari mulai material masuk ke mesin dan seterusnya sesuai dengan peta proses operasi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, itu tahap define, kemudian masuk ke tahap pengukuran, tahap measure ya. Pada tahap measure di situ kita menentukan sebetulnya atau mengidentifikasi jenis-jenis cacat apa saja yang ada pada produk handle pinion rider ini ya. Kemudian kita gunakan diagram Pareto karena cacat itu bakal macam-macam ya. Ada cacat 1, cacat 2, ada cacat karena proses pengecorannya, ada cacat karena proses machining, ada cacat karena proses assembly kalau ada assembly dan sebagainya. Nah, itu kita inventarisir jenis-jenis cacatnya apa saja ya. Ini kita sudah masuk ke tahap pengukuran atau measure. Kemudian untuk melihat problem atau akar masalah dari timbulnya cacat ini, kita gunakan yang namanya fishbone diagram, gitu ya. Kemudian dari fishbone diagram nanti kita akan bisa tahu juga critical to quality-nya apa. Kita sudah bahas bahwa satu cacat ini bisa dipengaruhi oleh faktor apa saja. Apa saja faktor yang bisa mempengaruhi cacat. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi cacat itu kita sebut sebagai critical to quality. Ya, critical to quality. Kita identifikasi critical to quality-nya ada faktor apa saja. Ya. Nah, kalau sudah seperti di teori yang sudah kita jelaskan tempo hari, Anda bisa cek lagi nanti di YouTube-nya ya. Kita tentukan kapabilitas proses, ya, kapabilitas proses yang dimiliki oleh unit kerja yang sedang kita teliti ini. Ya, kita hitung nilai DPMO-nya dan kita bisa prediksi dengan nilai DPMO yang ada, kondisi existing ini perusahaan berada pada level sigma berapa. Cek lagi nanti ya, pada level sigma 1 kalau kapabilitas prosesnya berapa. Nanti ada di chapter yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini adalah tahap measure. Kemudian kita lakukan proses analisis, tahap analisis. Pada tahap analisis kita tentukan stabilitas proses dengan menggunakan peta kendali, gitu ya. Jadi proses stabil pada kondisi min-nya berapa, kemudian batas kontrol atasnya berapa, batas kontrol bawahnya berapa. Ya. Itu yang pertama, yang kedua kemudian tadi kita analisis lagi, kalau tadi sudah kita hitung berapa kapabilitas prosesnya, kemudian kita analisis begitu ya, kenapa kapabilitas prosesnya sebesar yang kita ukur di tahap measure. Ya, apa yang perlu kita perbaiki dan sebagainya, ini kita mulai melakukan analisis di sini. Ya, untuk meningkatkan kapabilitas proses yang existing supaya menjadi lebih bagus. Kalau kapabilitas prosesnya naik, artinya nanti level sigmanya juga akan naik. Gitu. Ya. Kemudian kita identifikasi sumber-sumber dan akar penyebab terjadinya cacat. Kita gunakan metode yang kita sebut sebagai Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Ya, ini adalah metode sederhana tetapi sangat powerful nanti kalau Anda bekerja di industri manufaktur begitu ya. Failure Mode and Effect Analysis ini. Kemudian kalau sudah tahap analisis, kita masuk ke tahap improve. Ya, di tahap improve, ya kita lakukan pemilihan rencana tindakan perbaikannya, kemudian usulan perbaikan kualitas berdasarkan hasil FMEA yang sudah dibuat di proses analisis tadi. Ya. Kemudian dari situ kita nanti kebetulan pada penelitian ini ya, improve dilakukan dengan cara melakukan eksperimen. Ya, lakukan eksperimen, kemudian dari eksperimen itu nanti kita akan tahu faktor-faktor apa saja yang harus kita setting ulang, gitu ya. Kemudian kita cobakan, nanti akan ketahuan berapa tingkat perbaikan dari sesudah kondisi sesudah perbaikan dengan kondisi existing.
Nah, itu tahapannya ya, measure, define, measure, analysis, analyze, improve, and control. Kalau kita sudah temukan dari hasil eksperimen, kita temukan berapa faktor-faktor yang harus kita setting. Kebetulan ini dalam mesinnya ya, mesinnya ini kita setting di berapa. Sesudah kita dapatkan, maka kita buatkan SOP-nya, ya, standar operating procedure. SOP inilah yang mengendalikan proses yang sudah kita lakukan, proses perbaikan. Jadi sekali lagi, SOP adalah alat untuk mengendalikan agar proses tetap terjaga, gitu ya. Jadi siapapun operatornya, dengan SOP itu proses akan tetap terjaga. Makanya disebut sebagai pada tahapan akhir adalah kontrol atau pengendalian. Sampai sini bisa diikuti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi sudah ada bayangan lah ya bagaimana menerapkan DM AIC ini ya. Oke, kita lihat lagi. Ya. Nah, tadi di sebelumnya ada proses desain eksperimen. Ya, kita urai lagi nih, desain eksperimen itu adalah satu metode sendiri juga. Ya, satu metode sendiri juga. Ada beberapa tahapan di eksperimental design ini. Ya, dari mulai merumuskan masalah, pemilihan levelnya, pemilihan variabel respon, pemilihan desain eksperimennya, kemudian pelaksanaan eksperimen. Dari situ kemudian kita analisis datanya, baik model matematik untuk percobaan, kebetulan ini 3 faktor ya. Kemudian kita cek dengan statistik ANOVA-nya, kita cek uji hipotesisnya, ya. Baru kemudian kita tarik kesimpulan dan saran. Ya, ini untuk yang improve-nya dengan menggunakan desain eksperimen. Di kasus yang lain ada improve-nya itu dengan merancang alat bantu, ya, sehingga dia melihat bahwa faktor kapabilitas proses yang rendah itu misalnya karena ketidaktersediaan alat bantu, ya, maka dibuatkan alat bantu di tahap improve-nya. Kalau menggunakan alat bantu berarti tahapannya adalah tahapan pada perancangan alat bantu. Nah, kemudian ada juga yang tahap improve-nya itu tidak melakukan eksperimen, bukan dengan alat bantu, tetapi misalnya apa ya, tahap improve yang lain begitu, macam-macam begitu ya. Mungkin dengan memperbaiki peta proses operasi ada juga ya. Ada satu penelitian gitu ya, di kondisi existingnya ini butuh waktu proses 18 jam. Kemudian dia coba sederhanakan peta proses operasinya dengan tanpa merubah spesifikasi produk akhir. Ternyata bisa dipersingkat, ada beberapa proses yang dihilangkan, tetapi dengan penambahan, ini kebetulan di pabrik kain ya, ada dengan penambahan bahan kimia tertentu, sehingga proses yang tadinya 18 jam bisa turun menjadi 9 jam. Itu improve-nya ke arah situ, boleh gitu ya. Itu tergantung kepada kondisi di perusahaan dan juga tergantung kepada pemahaman dari masing-masing peneliti gitu. Ya, jadi tahap improvement ini bisa sangat lebar, ya, bisa sangat terbuka. Anda punya ketertarikan untuk improvementnya ke arah mana. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat model dasar dari konsep hubungan Six Sigma dengan design of experiment ini ya, ini inputnya adalah produk cacat di atas 20%, menggunakan Six Sigma, tadi DMAIC, gitu ya. Kemudian tahap improve-nya menggunakan yang namanya design of experiment. Kemudian diharapkan bahwa output-nya itu persen cacat berkurang, kurang dari 20% yang awalnya di atas 20%. Nah, ini tahapan model Six Sigma-nya lebih detail lagi ya. Define-nya adalah lakukan pengamatan ya, identifikasi, karakterisasi sistem. Output-nya adalah jenis-jenis cacat, kemudian diukur, measure ya, dengan menggunakan diagram Pareto, Fishbone, dapat critical to quality-nya, lalu dapat nilai DPMO-nya ya.
dapat kapabilitas proses, sehingga outcome-nya adalah jenis cacat utama atau jenis cacat yang dominan. Di tahap analyze, ya, digunakan peta kendali, kapabilitas, dan stabilitas proses, ya, tabel FMEA, gitu, kemudian nilai RPN-nya, ya, diperoleh nilai RPN terbesar, ya. Kemudian improve tadi dengan eksperimen, gitu ya. Kemudian sesudah improve dengan eksperimen didapatkan hasil atau apa namanya setting mesin yang baru ya yang cacatnya lebih sedikit. Itu kira-kira proses-prosesnya. Ini adalah bagian dari data-data yang dikumpulkan gitu dari bulan Juli sampai Desember ya. Ada yang reject-nya tuh reject casting gitu ya, ada reject machining. Persentasenya juga ada diukur begitu ya. Kemudian dari reject casting ya, ada yang dominan adalah reject karena kropos ya. Jadi hasil dari casting itu pada saat casting itu kalau ada udara terjebak dalam molding, nah itu yang menyebabkan terjadinya kropos. Kropos itu kadang-kadang tidak kelihatan yang disebut dengan apa cacat kropos rambut begitu ya. Ya, tetapi itu tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira seperti itu tahapan-tahapannya. Berikutnya adalah definisi-definisinya nanti saya akan share, silakan Anda baca gitu ya. Nah, ini yang namanya cacat kropos di pabrik itu seperti ini ya. Dilihat ini yang ditunjukkan pada panah warna merah gitu ya. Di situ ada cacat kropos. Ya, identifikasi penyebabnya ya kita ukur begitu, deskripsikan. Nah, dengan diagram Pareto dari semua cacat yang ditemukan ternyata yang dominan adalah cacat karena proses casting karena kropos tadi ya. Sampai 62,91%. Kalau jumlah unitnya sampai 2.188 unit ya. Jadi dari total 3.479. Jadi ada 62,9% karena cacat kropos, 19,20% karena proses finishing, ditemukan kropos sesudah finishing, kemudian pada saat machining ditemukan sebesar 17,89%. Jadi sebetulnya pada saat kropos pun ini sudah harus kita inspeksi begitu ya di proses casting awal. Ya. Nah, ini menggunakan fishbone diagramnya begitu ya seperti biasa ya. Ini alat yang sederhana tetapi sangat sangat powerful, sangat berguna apalagi jika Anda nanti bekerja di perusahaan manufaktur gitu ya. Memudahkan analisis sehingga analisis kita menjadi terstruktur ya. Dan kalau di perusahaan tentu kita tidak bekerja sendiri ya, kita dalam tim sehingga kita kalau mengisi tulang-tulang dari diagram tulang ikan ini dari fishbone diagram ini akan menjadi lebih lebih valid lah gitu ya. Ini faktor berpengaruhnya 5M plus lingkungan ya. Kemudian kita tentukan DPMO, defect per million opportunity ya. Kita cek, begitu kita hitung. Anda nanti lihat lagi chapter sebelumnya bagaimana cara untuk menentukan DPMO ya. Jumlah defect per unit yang diperiksa kali banyaknya critical to quality potensial ya. Kalikan 1.000.000 ya. Ini dapat DPMO-nya sekian. Ini di bawah ada contohnya cara menghitung DPMO. Oke. Nah, kita lihat kalau kita petakan dari bulan ke bulan gitu ya, DPMO-nya seperti ini, dapat petanya. Nah, ini kita cek nilai sigma-nya ya. Ini juga dari bulan ke bulan mengalami fluktuatif.
Agustus bagus, tapi di Desember 2,25, bahkan di November itu sempat menyentuh angka 1,9 sigmanya. Jadi kapabilitas prosesnya rendah sekali gitu. Ya, tapi tidak apa-apa kalau rendah juga kita itu kan kondisi existing ya, tapi kita punya ruang untuk melakukan proses improvement. Terus kan ini pabrik yang sedang jalan gitu ya, pabrik yang sedang beroperasi, aspek optimisnya dengan sigma kecil saja dia masih punya keuntungan. Buktinya pabrik masih running gitu ya. Apalagi kalau kita improvement, kita lakukan proses improvement sehingga sigmanya bisa kita naikkan. Perusahaan akan sangat berterima kasih karena bisa melakukan penghematan banyak sehingga keuntungannya menjadi lebih besar. Seperti itu. Oke. Ini peta kendalinya gitu ya. Kita cek min-nya di berapa, BKB-nya di berapa. Oke, masuk ke failure mode and effect analysis. Nah, silakan nanti Anda dalami gitu ya. Jadi tingkat resiko yang ditanggung oleh pelanggan gitu ya. Jadi ini kita sudah melibatkan interview dengan operator, dengan supervisor, dengan foreman gitu sehingga kita bisa mendapatkan kepastian gitu ya. Kondisi cacat ini disebabkan terutama oleh apa gitu. Oke. Nah, dari sini kita nanti hitung risk priority number-nya ya, RPN-nya. RPN itu adalah tadi ya, SAVE kalikan OCC-nya dikalikan DET-nya. Apa itu? Nah, nanti kita cek lagi. Ya. SAVE itu definisinya ini, OCC definisinya ini, DET itu definisinya ini. Dari situ kita bisa dapatkan nilai RPN-nya. Ya. Nah, dari tabel kita peroleh bahwa RPN yang terbesar, nah, kita cek dulu. Ya, ini pada kondisi setting mesin yang tidak standar, yang belum standar. Nilai RPM-nya sampai 294. Oke. Kita punya keyakinan nih, ini benar. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang ada di sini, ini kita diskusikan dengan para operator, para foreman, para supervisor yang memang sehari-hari ada di situ. Ya, jadi tidak diisi oleh peneliti ya. Oke, kemudian tahap improve, masuk nih, define, measure, analyze, sudah selesai, masuk ke tahap improve, lakukan proses eksperimen. Ya. Dilakukan eksperimen, oke, tahapan-tahapannya, ya. Oke, dia cek lagi untuk eksperimen ini, dia gunakan 3 level, kakak kelas Anda ini. Apa saja levelnya adalah temperatur, faktornya ya, temperatur, tekanan injeksi, dan kecepatan injeksi. Ya, dia gunakan beberapa level, level 1 pada suhu sekian, kedua sekian, level 3-nya sekian, ya. Tekanan injeksinya sekian dan kecepatan injeksinya sekian. Oke. Ini level yang akan digunakan pada saat eksperimen. Nah, yang lebih utama lagi adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada owner perusahaan atau manajemen perusahaan agar kita diizinkan untuk melakukan proses eksperimen. Karena ini kan menyangkut penggunaan mesin, menyangkut penggunaan material, menyangkut penggunaan operator, begitu ya, itu semua kan biaya. Nah, kita harus pandai bagaimana mengkomunikasikannya. Tadi kalau Bapak atau kalau pemilik hanya menggunakan proses yang seperti sekarang, maka dia sama dengan membakar uang 128 juta per bulan. Tapi kalau kita coba eksperimen, kita cari pada level berapa nih faktor-faktor ini kita set gitunya angkanya supaya tingkat cacatnya menurun. Kalau cacat menurun nanti nilai apa kita bisa menghemat biaya yang cukup signifikan yang tadi 128 juta tadi. Kalau kita turunkan setengahnya berarti kan kita bisa menurunkan menjadi ke level sekitar 63 juta gitu. Apalagi kalau misalnya dari 22% jadi 10%, apalagi kalau sampai ke 5% atau 3%, seperti kebijakan perusahaan. Nah, itu kalau kita punya argumentasi yang bagus, biasanya manajemen dan owner mengizinkan kita untuk melakukan eksperimen.
Walaupun biasanya supaya tidak mengganggu produksi kita dikasih pada shift 3. Ya nggak apa-apa gitu ya. Akan jadi pengalaman yang indah juga buat kita melakukan eksperimen untuk tugas akhir ini. Oke, seperti itu. Ini di mata kuliah yang lain ya. Di perancangan eksperimen Anda sudah belajar atau sedang belajar gitu ya. Nanti keluar hasilnya, saya langsung skip saja. Jadi mata kuliah yang lain. Nah, SOP barunya adalah dari hasil eksperimen bahwa suhu yang digunakan untuk meltingnya adalah 650 derajat Celcius, kemudian injection pressure-nya di 300 ton, dan kecepatan alirannya di 2,1 meter per sekon. Ya. Oke, kita kemudian dianalisis dari situ, ya, dilihat berapa tingkat penurunan kecacatan yang mungkin dengan menggunakan setting yang baru ini. Ya. Oke, seperti itu. Oke, sarannya seperti biasa. Ya, itu mungkin eh, salah satu kasus, salah satu contoh kasus untuk penerapan metode Six Sigma gitu. Oke,